Oke guys, ini kali ini kegiatan kita akan membalik kepala tongkang. Nah, bagi kalian yang belum mengenal channel Mutandim Huda ini, kami adalah channel yang membahas seputaran pembuatan kapal, baik mengenai kapal tongkang dan juga kapal-kapal takbut, juga job-job repair atau perbaikan kapal, kemudian ada juga job-job grilis atau fabrikasi-fabrikasi yang ada di dalam workshop. Nah, bagaimana keseruan kita sedang membalikkan kepala ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Tentunya jangan lupa ikuti channel kami ini, karena channel kami adalah channel yang membahas tentang pembuatan tongkang, pembuatan kapal, dan strategi teknik perkapalan. Oke, saat ini kita saksikan bahwasannya di depan kita ini sedang ada aktivitas pembalikan kepala. Untuk pembalikan kepala ini guys, kita menggunakan 3 kren, yang mana terdiri dari 4 kupingan, 2 di sisi kiri yakni kanan 1 dan kiri 1 itu menggunakan kupingan putar. Kemudian yang kupingan depan itu adalah kupingan asis untuk menstabilkan putaran, sehingga fungsinya yang di depan ini hanya fungsi menahan saja atau menyetabilkan putarannya supaya perlahan. Jadi kunci utamanya adalah ada pada kren yang berada di sisi kiri dan kanan. Nah, seperti ini. Ini posisi atas bom, kita tentunya harus pantau terus, jangan sampai touching atau benturan antara bom satu dan yang lainnya. Kemudian selanjutnya saat ini kita lakukan pengangkatan. Nah, ini kondisi sudah diangkat. Maka setelah pengangkatan seperti ini, pertama kita pantau bom, radiusnya sudah dapat, kemudian jarak bom satu dengan yang lain juga sudah cukup, nggak bakal benturan. Selanjutnya kita fokus ke pencabutan bawah. Nah, ini ganjal-ganjal yang di bawah ini kita cabutin menggunakan loader, asisnya loader. Kemudian selanjutnya nanti sambil kita cabut ganjal yang ada di bawah itu tadi, sambil kita tes. Jadi ada jeda sekitar 10 menit proses pengambilan ganjal bawah. Itu posisi udah gantung, sehingga sambil kita load test kondisi kren apakah sehat atau ada kendala. Jadi selama 10 menit itulah kita bisa menentukan bahwasanya kekuatan kren ini memang betul-betul nggak beresiko tinggi. Nah, seperti itu mekanismenya. Jadi ini bapak safety kita yang sedang memantau pergerakan. Jadi ini kita diasiskan dengan 2 rigger yang ada di sisi kanan dan kiri, kemudian ditambahkan signalman utama itu foreman operator. Nah, itu jadi ketika ada sesuatu, setiap kren ini ada yang mantau. Dalam hal ini rigger yang mantau, kemudian signalman utama untuk ke operator itu tanda-tanda ataupun aba-aba yang disampaikan ke operator itu hanya foreman-nya, hanya foreman operatornya. Jadi untuk rigger hanya nanti ketika ada contohnya trek yang naik atau nungging atau apa, atau ada hal-hal yang kira-kira membahayakan, semuanya berhak men-stop di kontak melalui radio komunikasi. Nah, jadi seperti inilah proses pembalikannya. Jadi saat ini kita sedang melakukan estimasi pembalikan. Estimasi pembalikan ini dilakukan tentunya dengan jarak yang cukup, karena kita nanti akan membalik ke depan, sehingga ini supaya tidak terlalu beresiko tinggi. Nanti rencananya ini kepala kapal ini, kepala tongkang ini nanti kita balik ke arah depan, sehingga di posisi depan itu bisa dibantu dengan duduk di tanah. Dengan begitu mengurangi resiko seandainya ada kerusakan kren atau ada melorotnya
kren ataupun karena apalagi ini musim hujan ini sangat beresiko. Jadi seperti ini guys, prosesnya kita masih pantau sambil nunggu area yang di depan kepala ini. Area yang ada di depan kepala itu masih ada balok-balok, bekas-bekas ganjal karena ini kepala dibuat di atas blok supaya memudahkan kita untuk leveling dan pengambilan ratanya deck yang ada di bawah saat ini. Nah, setelah ini pekerjaan diselesaikan, fabrikasinya di bawah di atas blok, kemudian pengulitan sudah siap semua, pengelasan normal dan segala macamnya sudah siap, baru dilakukan pembalikan kepala ini. Baru nanti setelah dibalik, kalau bodinya sudah siap, baru kita joinkan ke bodi kapal. Nah, barulah sempurna bentuk kapal tongkang ini. Oke, kali ini kita sudah saksikan mulai ada pergerakan kren. Krennya sudah mulai bergerak. Nah, ini kren kanan kiri berfungsi untuk naik. Nah, yang kemudian kren yang tengah ini di bagian depan itu pakai dua kupingan biasa. Itu tugasnya hanya untuk mengimbangi bantingan. Karena kalau ditarik di sisi yang sebelah belakang ini yang kupingan putar itu naik, itu nanti ketika di posisi vertikal jika tidak ada tahanan di depan menggunakan satu kren lagi, itu maka akan ngejut, dan itu kalau ngejut itu akan mengakibatkan resiko hentaan yang luar biasa. Jadi untuk mengantisipasi agar pemutarannya itu halus dan berlahan, maka harus dilakukan menggunakan 3 kren seperti ini. Nah, beginilah proses pembalikan kepala itu. Ini masih kita tunggu, masih kita lakukan aba-aba agar yang kanan kiri masih naik terus, ini bergerak terus. Kita pantau, tentunya pada saat pengangkatan seperti ini semua tim sudah siaga, baik mulai dari tim rigger, tim safety untuk menganalisa kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Kemudian tim rigger juga, setiap kren ini dipantau oleh satu rigger. Karena nanti kadang-kadang kalau bebannya itu udah overload atau kemungkinan loncetnya yang tidak berfungsi, maka rigger ini berhak menyetop, atau ada kemungkinan treknya naik, para rigger akan menyetop kegiatan itu, kegiatan liftingnya. Jadi stop sementara, kemudian kita lakukan analisa lagi. Jika nggak ada masalah baru kita lanjut. Nah, saat ini sudah kondisi sudah sekitar 60%, sudah 60% diangkat posisi decknya, sudah posisi terangkat. Kita pantau terus pergerakannya. Nah, ini masih proses sekitar 80%. Nah, seperti ini, sambil selalu kita pantau pergerakan kren kanan, kiri, dan atas di bagian bom atas, jangan sampai touching. Nah, ini sudah mulai bergerak perlahan-lahan. Ini saat ini kondisi kren kanan kiri sedang melakukan tarik ke atas, melakukan narik ke atas. Kemudian yang kren di tengah itu melakukan area atau pengendoran wire. Nah, jadi seperti ini masih terus bergerak perlahan-lahan. Karena kalau kita bicara pengangkatan alat berat seperti ini, itu kita nggak bisa gegabah, harus betul-betul penuh dengan perhitungan. Nah, perlu diketahui saat ini di depan kita ini adalah Bapak Kepala QC yang mengambil dokumen. Itu selain kita di orang-orang yang terlibat di kegiatan ini adalah, pertama itu kita sebagai koordinator pekerja, kemudian ada foreman operator, kemudian ada QC tentunya yang siaga memantau pergerakan dan melihat proses pembalikan kepala ini. Kemudian tentunya pihak dari safety
safety. Nah, ini tadi perlu diinformasi bahwasanya sebelum pengangkatan ini 15 menit sebelum pengangkatan itu pihak safety memberikan briefing kepada semua tim, baik tim dari tim ganjal, tim operator, tim rigger, tim koordinator, tim foreman dan segala macamnya itu sudah di briefing mengenai teknis dan mekanisme yang akan kita balik. Nah, seperti ini lebih baik kita berspekulasi yang halus agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi seperti ini. Oke. Saat ini kita sudah menyaksikan kondisi memutar kepala ini sudah mendekati 80%. Jadi ini tingkat beban yang paling pertama itu saat ini ada pada kren kanan dan kiri. Nah, ini posisi dek kapal sudah posisi berdiri sekitar 80 derajat. Maka selanjutnya kita tinggal melihat situasi dulu kanan dan kiri. Tentunya jika ada saran dari rigger atau ada perubahan-perubahan yang sekiranya membahayakan, kita diskusikan terlebih dahulu. Tidak boleh gegabah. Jadi ini masih proses pembalikan. Kita diskusi, saat ini kita sedang diskusi sebentar mengenai teknis kelanjutannya. Oke, saat ini kita masih melihat karena ini kondisinya juga gerimis, guys. Kondisinya gerimis, kemudian resikonya kalau gerimis seperti ini takutnya nanti dia punya wire mengalami blong atau melorot. Nah, itu semua kita harus perhitungkan. Nah, seperti ini kegiatan kita ini. Nah, ini masih bergerak perlahan, guys. Kita sampai depannya itu betul-betul duduk. Setelah duduk nanti kita posisikan agar kren ini semua kondisi bomnya sudah lurus. Saat ini masih kondisi bom masih belum strike atau belum lurus dengan kupingan-kupingan yang ada, sehingga saat ini foreman operator dalam hal ini menyarankan agar posisi blok yang ada di atas itu diluruskan terlebih dahulu, atau jika ada yang touching atau ada yang tergores-gores itu bisa dilakukan pembenahan. Karena saat ini kondisi kepala ini sudah berdiri tegak lurus, dan tentunya pada saat posisi tegak lurus ini posisi transom itu adalah beban utama, dan ini sedang didudukkan, sehingga kita atur kren dulu, kren kanan kiri diatur. Ini sistem aturnya itu bertahap karena ini ada wire yang agak serempet sedikit ke round bar, sehingga kita akan hindari dengan cara dua kren menahan, kemudian satu kren melepaskan sangkutan itu sedikit itu supaya lewat terlebih dahulu. Nah, seperti ini masih dilakukan adjustment posisi dan adjustment kemiringan bom. Masih kita pantau pergerakannya. Nah, dalam hal ini foreman operator sedang memantau dari beberapa sisi, tentunya sisi kanan, sisi kiri, kemudian sisi belakang itu harus kita pantau terus supaya jika ada pergerakan yang sifatnya nanti membahayakan itu sebelum terjadi kita sudah analisa terlebih dahulu. Nah, seperti inilah prosesnya.
Oke, ini sayang sekali setiap pembalikan kepala ini kondisinya gerimis ini guys. Nah, seperti inilah proses pembalikan kepala itu guys. Nah, ini Bapak Safety kita ini selaku supervisor safety Pak Imam selalu memantau pergerakan dari beberapa sisi. Tadinya di sebelah kiri kapal, sekarang mutar ke sebelah kanan kapal. Tentunya memastikan jika ada nirmis-nirmis, maka Pak supervisor safety ini juga berhak untuk menyetop atau memberikan peringatan kepada signalman atau kepada foreman operatornya. Nah, seperti itu prosesnya guys. Terus selanjutnya adjustment sudah selesai. Kemudian selanjutnya kita akan lanjutkan membalikkan, karena kondisi kita ini baru di tengah perjalanan. Jadi kita akan lakukan lagi pembalikan dengan cara kren kanan kiri ini nanti akan ditarik. Kren kanan kiri dilakukan penarian, pengangkatan sedikit demi sedikit. Kemudian kren yang tengah itu dilakukan area atau pengendoran wire sedikit demi sedikit. Ini bergerak halus. Memang pergerakan alat berat seperti ini nggak boleh terburu-buru, karena kita sangat mengutamakan keselamatan bagi operator dan juga bagi alat berat kita. Itu yang paling utama, sehingga biarpun lambat sedikit tapi prosesnya ini betul-betul sempurna, dan tentunya tidak ada yang rusak di bagian konstruksi. Itu yang paling utama, karena di bagian konstruksi ini kalau sudah rusak nanti kita melakukan perbaikan untuk kapal baru otomatis jelek nanti kondisi konstruksi bangunannya. Jadi lebih baik kita berlahan seperti ini. Nah, saat ini di sebelah kiri masih dilakukan adjustment wire di sebelah sisi kiri, karena kita adjustment wire ini dilakukan bergantian. Karena kalau dikendorkan salah satu, itu duanya harus posisi kencang supaya menahan pergerakannya nggak lari dari posisi yang sudah ada, seperti itu. Nah, ini di sebelah kiri sana masih ada adjustment sedikit. Nanti setelah adjustment sedikit, maka selanjutnya tinggal naik kanan kiri. Nah, ini cuacanya sangat tidak bersahabat, karena selain gerimis juga mendung-mendung berangin sedikit lah, seperti itu. Nah, ini kita ambil kamera kita dulu, kita arahkan ke sisi depan. Bagaimana kita pantau di sisi depan kapal, dalam hal ini di posisi bottom kepala. Kita lihat dulu lah, seperti inilah prosesnya. Ini kondisi sudah doyong ke arah kapal, artinya tinggal dilakukan pengendoran kren tengah. Dilakukan pengendoran kren tengah, itu sudah jadi, sudah tinggal gampangnya aja ini kalau udah seperti ini guys. Jadi, nah ini kita pantau dari sisi sini. Ini kren, ini yang dua wire yang ada di sebelah belakang ini fungsinya hanya menahan bantingan saja. Jadi sebenarnya yang difungsikan utama itu di kanan kiri itu. Makanya menggunakan kupingan putar yang sudah kita upload di video pendek kita kemarin itu. Itulah proses pemasangan kupingan putarnya. Jadi kalau menggunakan sistem kupingan putar seperti ini, itu kita langkahnya lebih aman, karena ini tongkang boleh dikatakan tongkang jumbo. Biasanya standar tongkang itu yang 3 frame itu hanya berat maksimum 60 ton. Tapi kalau kepala ini beratnya mencapai 118 ton. Itu berdasarkan data perhitungan di engineering kita. Nah, itu 118 tonan, karena ini mendeknya menggunakan plat 16, sekselnya menggunakan plat 14, kemudian bottom plat 12. Untuk chain menggunakan plat 14 juga,
dengan konstruksi tangkinya 4 tangki ini. Kemudian web girdernya menggunakan plat 12, kemudian web transwebnya menggunakan plat 10 guys, jadi lumayan berat. Kemudian angle diagonalnya menggunakan 150 kali 150, tebal 12. Kemudian stanchion menggunakan beam 250 kali 250, thickness 16 dia punya top, kemudian webnya thickness 12. Jadi itu lumayan berat semua ini barangnya. Ini kapal 330 feet, mempunyai beban deck loadingnya, kekuatan deck loading itu mencapai 15 ton per meter persegi. Jadi ini udah melebihi dari pada umumnya tonggang-tonggang pada umumnya. Karena tonggang-tonggang pada umumnya itu rata-rata 7,5 ton saja per meter, sementara ini 15 ton per meter square-nya. Jadi nah ini kita saksikan masih bergerak terus kren kita sambil area kren yang ada di tengah pengendoran. Kemudian yang kanan kiri dilakukan pengangkatan berlahan. Nah seperti inilah. Nah ini selanjutnya kita instruksikan kepada foreman operator, kita sampaikan bahwasanya ini yang depan ini sudah, yang tengah ini sudah bisa kita buka supaya dikendori aja, karena setelah kita kendori nanti posisi saat ini bebannya sudah di atas sehingga sudah nggak ada bantingan lagi. Jadi kren yang tengah ini sudah layak untuk dikendorkan, kemudian kita lakukan pembukaan. Kemudian selanjutnya kren yang tengah ini nanti akan kita konekkan di kupingan bagian depan sana. Nah, saat ini kita sedang diskusi kepada foreman operator supaya kita lepas saja wire yang atau segel yang ada di bagian tengah ini. Nah ini sedang proses area berlahan, tentunya kita pantau pergerakannya karena ini kan masih ada pergerakan, dipantau terus. Nah kita perhatikan wire ini udah mulai buka di posisi segel itu tandanya wire sudah kendor. Nah ini sudah mulai bergoyang dia punya wire. Kita panggil tim untuk membuka sambungan wirenya, karena yang tengah ini menggunakan sistem 2 wire guys. Sistem 2 wire pertama itu mempunyai panjang 9 meter, kemudian disambung dengan wire kedua ini 9 meter. Jadi total wire ini tadi itu adalah 18 meter. Nah, namun kita sistem sambung karena itu memudahkan kita untuk membuka. Jika nggak sistem sambung nanti sulit karena di posisi bawah saat ini masih tertimpa. Nah ini sudah terbuka sehingga posisi kren yang tengah tinggal memosisikan di posisi yang di sebelah depan kepala, sehingga pengangkatannya sudah normal. Nah sembari menunggu kren tengah itu ambil posisi, kita asis para rigger dan para pekerja, kita lakukan pemutaran atau pembukaan wire yang satu, yang sambungannya. Jadi kita buka terlebih dahulu, kita arahkan ke sisi depan. Tentunya yang kanan kiri itu harus diangkat sedikit supaya nggak ketimpa wirenya, biar bisa kita tarik. Nah ini proses kita menarik wire di bagian depan. Jadi setelah seperti ini kondisinya sudah normal semua guys, sudah normal. Dan selanjutnya tinggal proses pengganjalan, kemudian proses pemosisikan, mendudukkan kepala ini, karena ini body sebenarnya belum siap untuk dinaikkan kepalanya, sehingga karena ada beberapa las-lasan lagi yang belum, posisi overhead kemarin belum disiapkan, sehingga kita standby-kan dulu di posisi di tanah, posisi tanah untuk melakukan pengelasan lagi. Pengelasan yang kemarin posisinya sulit waktu di atas blok,
sekarang udah dibalik menjadi normal, lebih gampang, lebih cepat. Karena kalau kita bicara di pekerjaan proyek tongkang seperti ini, tentunya kita harus bicara tentang satu kualitas, tapi di sisi lain kita harus juga bicara tentang kecepatan. Jadi strategi apa yang bisa membuat para pekerja itu lebih cepat, itulah yang akan lebih kita gunakan. Nah, seperti ini. Ini saat ini posisi kren yang tengah sudah kita posisikan dengan satu wire saja. Nah, nanti kita angkat dulu sebentar. Nanti selingnya kita ambil menggunakan loader seperti ini. Karena di sisi bawah ini ada seling yang sambungan wire yang tadi yang sudah kita buka, itu ada di bawah ini. Jadi ini nanti kita lakukan pengangkatan terlebih dahulu sedikit supaya wire yang ada di bawah itu nggak ketimpa. Kemudian kita ambil menggunakan loader seperti ini. Nah, kita ambil wire-nya menggunakan loader supaya selanjutnya kita akan posisikan atau dudukkan. Tentunya didudukkan dengan posisi nanti kita atur semua ganjal-ganjal di posisi frame-frame yang kokoh untuk kita ganjal batu dan balok-balok seperti itu. Nah, seperti inilah kondisi membalik kepala kapal itu, kepala tongkang itu. Nah, sambil nunggu pengambilan wire, kita sepil dulu. Di kanan kita ada kren seperti ini, kren 150 ton ini guys. Ini sebenarnya semua 150 ton, namun kita nggak disarankan untuk maksimum angkat. Kita sarankan hanya 120 maksimum per satu kren, itu pun radius kren, radius bom harus betul-betul mendekati 90 derajat, contohnya di 85 derajat atau 80. Dan tentunya kalau pengangkatan yang berat itu bom kren ini harus kita potong. Dan untuk sistem pengangkatan ini di alat berat ini kita barometernya adalah locet. Jadi ada locet, jarak radius berapa, daya angkutnya berapa, itu kita sesuaikan yang ada di locet itu. Mas, kalau bisa yang atas agak yang depan agak tinggi sedikit aja ya. Nah, saat ini kita pantau terus. Ini foreman operator kita sedang melakukan koordinasi dengan operator untuk pengaturan ganjal, karena ini mau kita posisikan. Dan para tim kita juga sudah menyiapkan balok-balok yang nantinya akan digunakan untuk mengganjal. Jadi ini nanti kita posisikan, nah seperti ini. Kita posisikan dah seperti ini dengan ganjal batu 3, kemudian balok yang di titik-titik tertentu. Tentunya di titik yang diganjal ini harus yang posisi ada tulangan kuatnya. Nah, ini udah siap ganjal semua. Selanjutnya tinggal melakukan pembukaan wire. Nah, pembukaan wire ini semua kren saat ini udah terganjal bagus, udah kita cek keliling semua ganjalnya udah bagus. Selanjutnya kita tinggal melepaskan kren. Nah, ini nanti akan kita update lagi proses erectionnya. Saat ini baru proses pembalikannya aja. Aman nih bang, nggak bakal lari nih, nggak bakal lari, yang teknik ganjalnya ada. Udah mau election dibalikan lagi kren mas. Nah, seperti ini. Oke, ini udah kita kendorkan semua. Kondisi kren, kondisi kren udah kendor, tinggal melakukan pembukaan saja. Nah, oke, seperti inilah kegiatan pembalikan kepala. Ini adalah channel yang membahas tentang proyek perkapalan. Bagi Anda yang belum ikut, silakan ikuti channel kami. Terima kasih.